Tapi dalam 5 tahun terakhir memang investasi yang diharapkan itu meningkat tajam, mencapai 13.032,8 triliun dari tahun 2025 dan 2029. Ya tentunya dengan adanya Danantara ini juga menimbulkan keyakinan atau confidence dari investor, baik terutama investor luar negeri pada saat mereka berinvestasi di Indonesia, karena sekarang mereka mengetahui bahwa kita melalui our sovereign wealth fund juga dapat berinvestasi bersama-sama dengan mereka. Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani mengungkapkan hadirnya Danantara mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Rosan optimistis investasi di tahun 2026 akan menembus lebih dari 2.000 triliun rupiah atau naik 14,2%. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Roslani optimis investasi di tahun 2026 bakal menembus 2.000 triliun lebih atau naik 14,2% lantaran peran Danantara yang semakin meningkatkan kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Rosan mengungkapkan pihaknya juga terus berupaya mendorong adanya reinvestasi dari para investor. Rosan juga optimis dalam 5 tahun terakhir realisasi investasi diharapkan mampu mencapai 13 triliun rupiah. Tetapi dalam 5 tahun terakhir memang investasi yang diharapkan itu meningkat tajam, mencapai 13.032,8 triliun dari tahun 2025 dan 2029. Ya tentunya dengan adanya Danantara ini juga menimbulkan keyakinan atau confidence dari investor, baik terutama investor luar negeri pada saat mereka berinvestasi di Indonesia, karena sekarang mereka mengetahui bahwa kita melalui our sovereign wealth fund juga dapat berinvestasi bersama-sama dengan mereka. Berdasarkan data dari BKPM, realisasi investasi hingga tahun 2024 meningkat tajam dari 826 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 1.714 triliun rupiah di tahun 2024. Sebaran investasinya pun kini lebih tinggi di luar Pulau Jawa dengan persentase 51,9% atau lebih dari 3.000 triliun dan 48,1% atau 2.900 triliun di Pulau Jawa. Jakarta, Ricky Anuardi, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, dalam penyampaian terkait dengan RAPBN 2026 Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun depan. Efisiensi akan dilaksanakan pada program-program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Prabowo meyakini melalui efisiensi defisit APBN bisa mengecil. Tak hanya itu, Prabowo juga berkomitmen untuk menurunkan defisit APBN hingga ke angka 0% pada tahun 2027 atau 2028. Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut yakni dengan melaksanakan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran akan menyasar belanja operasional yang tidak efisien. Menurut Prabowo, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat penciptaan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas publik. Sementara itu dalam era APBN 2026, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,48% terhadap PDB. Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Ya, pemirsa, pengamat ekonomi ini meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan program efisiensi APBN di tahun depan.
Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan rencana pemerintah yang masih mendorong program efisiensi dalam RAPBN 2026 dinilai akan melanjutkan tekanan pada sektor real. Dengan total belanja lebih dari 3.000 triliun pada RAPBN 2026, pengamat menilai pemerintah harus bisa memaksimalkan belanja demi mendorong perekonomian dengan laju pertumbuhan yang cenderung stagnan di angka 5%. Maka pemerintah harus membuktikan program belanja tahun depan akan berkontribusi signifikan bagi perekonomian. Bagaimana untuk kemudian level implementasi di level yang lebih detail, jangan sampai kemudian malah menghambat perekonomian ya, atau menahan laju pergerakan ekonomi sebagaimana yang sudah terjadi misalnya pada sektor pariwisata yang di banyak daerah justru semakin terseok-seok dengan belanja untuk perjalanan yang masih banyak ditahan, gitu, yang bukan hanya dipotong tapi juga. Ya, pemirsa, Badan Gizi Nasional optimis hingga akhir tahun akan mengoperasikan 24.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Pemerintah menetapkan anggaran 335 triliun untuk program prioritas tersebut. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mencatat hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau yang dikenal sebagai dapur produksi makan bergizi gratis sudah mencapai 5.885 unit yang tersebar di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Selain yang sudah beroperasional, Dadan mencatat terdapat hampir 19.000 yang mendekati operasional sehingga nantinya diharapkan pada akhir tahun terdapat 24.000 SPPG yang beroperasi. Selain telah terverifikasi, Dadan menyebutkan SPPG ini didirikan dan dibiayai tak hanya oleh pemerintah, melainkan langsung oleh masyarakat. Jika satu unit SPPG menelan biaya 2 miliar, setidaknya terdapat 48 triliun uang yang sudah beredar di masyarakat. Adapun anggaran APBN yang telah terpakai mencapai 10,3 triliun rupiah untuk intervensi pemenuhan gizi. Satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sekarang sudah operasional, total jumlahnya adalah 5.885. Ya, sudah mencakup di 38 provinsi, di 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan. Dan kemudian selain yang sudah operasional 5.885, sudah ada juga hampir 19.000 yang mendekati operasional sedang verifikasi. Dan perlu diketahui bahwa pembangunan SPPG yang 5.885 ditambah yang hampir operasional 19.000 itu sepenuhnya 100% dibiayai oleh uang masyarakat. Jadi kalau 19.000 tambah 5.800 itu kurang lebih ada sekitar 24.000. Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan 82,9 juta siswa yang mendapatkan MBG. Pemerintah menetapkan anggaran 335 triliun untuk program prioritas tersebut. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.